Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rizki dengan nomor induk mahasiswa 18 6021 22222 053. Nah, di sini kita akan belajar mengenai virtual laboratorium dari materi termokimia kelas 11 pada submateri energi, bentuk, dan perubahannya. Nah, setelah kita belajar kemarin mengenai apa itu pembelajaran virtual lab berbasis website pada web Pet Colorado, lalu kita kemarin membahas mengenai beberapa alat apa saja, lalu fungsinya seperti apa secara sekilas. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana aplikasi dari media virtual laboratorium ini digunakan pada pembelajaran praktikum sederhana pada materi termokimia. Nah, kemarin kita telah membahas apa saja alat dan bahan yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa bahan zat padat di sini, yaitu ada besi dan juga ada backbrick atau batu bata. Nah, kemudian ada zat cair juga di sini, ada air dan juga ada minyak. Nah, kemudian alat yang digunakan di sini ada termometer untuk mengukur suhu, lalu ada pemanas dan juga di sini ada pendingin juga. Nah, ada penyangga. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur. Di sini kita bisa menampilkan energi simbol. Nah, di sini akan tampil energi yang dikandung oleh suatu zat. Di sini ada air, di mana kita dapat melihat molekul energi yang ada di dalamnya. Di sini bertindak sebagai sistem, sehingga kita bisa nanti melihat bagaimana perpindahan energi ketika suatu zat itu dipanaskan maupun didinginkan. Nah, lalu ada link heaters. Ini gunanya untuk ketika kita ingin memanaskan atau menyalakan dua tungku ini, dua heat mantle atau pendingin ini secara bersamaan. Oke, kita coba pada zat cair ini terlebih dahulu ya, pada air. Kita coba di air ini terlebih dahulu. Kita pasangi termometer juga, jangan lupa. Nah, oke. Di sini airnya pada keadaan suhu normal ya, di suhu ruangan. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita panaskan air yang ada di gelas ini dengan pemanas? Apa yang akan terjadi? Kita coba hidupkan pemanasnya. Kita bisa menekan di sini 2 kali lalu naikkan ke atas. Nah, di sini suhu dari air itu perlahan akan meningkat disertai dengan energi yang ada di pemanas itu ditransfer menuju ke sistem atau ke dalam air. Nah, di sini ada terjadi perpindahan energi atau kalor dari pemanas menuju ke dalam sistem. Nah, reaksi ini merupakan contoh dari penerapan termokimia pada reaksi endoterm. Nah, di sini kalor dari lingkungan atau pemanas ini itu berpindah dari pemanasnya menuju ke sistem atau ke air. Nah, di sini air akan menerima kalor dari pemanas. Energi dari pemanas akan diterima menuju ke dalam sistem. Nah, peristiwa ini merupakan reaksi endoterm. Nah, sehingga entalpinya di sini dari sistem akan bertambah dan menyebabkan energi dari sistem itu
menjadi bertambah, bernilai positif. Nah, ketika pada suhu tertentu ini airnya menjadi mendidih. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini muncul uap air disertai dengan adanya kalor yang ikut menguap ke udara. Nah, di sini terjadi karena ketika energi dalam suatu sistem itu mencapai keadaan steam maksimal, maka sistem akan secara otomatis melepas energi yang berlebih. Nah, ini bisa ditandai dengan mendidihnya air ini. Nah, ketika air yang mendidih itu akan menjadi uap. Yang uap di sini akan dilepaskan menuju ke lingkungan atau udara bebas. Nah, pada saat penguapan air ini disertai juga dengan pelepasan kalor. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa reaksi eksoterm, di mana sistem di sini karena sudah kelebihan energi, maka dia akan melepas energi dari dalam sistem menuju ke lingkungan, sehingga energi dalam sistem itu akan cenderung berkurang, sedangkan energi pada lingkungan cenderung akan bertambah karena yang bertindak sebagai penerima energi atau kalor di sini merupakan lingkungan, sehingga delta hanya bernilai negatif. Nah, apa sih bedanya delta H positif dan juga delta H positif dengan delta H negatif? Nah, ketika reaksi endoterm itu delta H atau perubahan entalpi, di mana yang kita tahu bahwa perubahan entalpi itu merupakan hasil pengurangan dari entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi pada saat reaktan itu bereaksi. Jadi hasil dikurangi reaksi. Nah, ketika pada reaksi endoterm itu terjadi karena adanya penerimaan energi dari lingkungan, sehingga energi di dalam sistem itu cenderung bertambah karena menerima. Jadinya delta H itu akan bernilai positif, sedangkan hal itu juga berlaku sebaliknya pada reaksi eksoterm, karena pada reaksi eksoterm itu sistem cenderung melepas bukan menerima, sehingga pada reaksi eksoterm ini delta H-nya akan bernilai negatif karena suhu pada sistem itu akan berkurang, energi dalam kalor juga ikut dilepaskan. Nah, ketika kita membalikkan, mungkin kita akan mendinginkan air ini. Apa yang akan terjadi? Nah, kalor dari dalam sistem atau dari dalam air itu berpindah ke bawah. Nah, ini menandakan bahwa kalor itu diserap dari sistem menuju ke lingkungan pada saat kita ingin mendinginkan air, sehingga kalor di dalam sistem atau di air itu cenderung berkurang, sehingga airnya itu bisa dingin karena kalornya itu berkurang. Nah, apa yang terjadi ketika kita ingin memanaskan kedua zat cair ini? Kita coba panaskan juga minyak di sini. Apa yang akan terjadi? Jangan lupa untuk menambahkan termometernya juga. Oke. Oh iya, ini jangan lupa ya teman-teman untuk mencentang link heater agar kedua tungku ini bisa menyala secara bersamaan. Nah, kita nyalakan.
Nah, di sini suhu mulai meningkat. Nah, seperti pada pemanasan air sebelumnya, di mana pada saat pemanasan itu suhu atau kalor itu akan meningkat di dalam sistem, sehingga sistem di sini baik air maupun minyak itu menerima kalor dari lingkungan. Nah, di sini apa yang menjadi pembeda di antara kedua zat cair tersebut? Nah, ketika kita memanaskan air dan juga minyak, di sini ada perbedaan suhu. Nah, pada air ini pada suhu yang lebih rendah itu dapat mendidih, sedangkan pada minyak itu perlu suhu yang lumayan tinggi ya di sini ya daripada air. Nah, hal tersebut mengapa demikian? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena suhu atau titik didih pada air itu cenderung lebih rendah daripada minyak. Nah, sehingga untuk mendidihkan suatu zat cair berupa air itu suhunya tidak lebih tinggi daripada minyak. Sedangkan minyak itu karena suhu atau titik didihnya lebih tinggi sehingga butuh suhu yang lebih tinggi lagi dibanding air untuk bisa mendidih. Nah, sama seperti pada proses pemanasan sebelumnya, di sini ada penambahan energi dan juga ada pengurangan energi atau kalor dari sistem. Nah, ketika dipanaskan, maka sistem akan menerima kalor. Di sini disebut dengan reaksi endoterm. Nah, ketika energi atau kalor dalam suatu zat itu sudah mencapai jumlah maksimumnya, nah ini dapat ditandai dengan mendidihnya zat cair tersebut atau menjadi uap. Nah, pada saat terjadi penguapan zat cair ini diikuti dengan pelepasan energi, sehingga reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, di mana sistem akan melepas energi sehingga energi dari dalam sistem akan cenderung berkurang dan energi atau kalor dari lingkungan akan cenderung bertambah. Nah, begitu juga sebaliknya ketika kita mendinginkan, di antara kedua zat ini juga akan terjadi pengurangan zat kalor atau energi. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika terjadi pengurangan kalor, maka zat yang awalnya panas, nah akhirnya bisa dingin karena kalor yang ada di dalamnya itu sudah berkurang. Nah, ini terjadi pada zat cair. Bagaimana jika kita ingin melakukannya pada zat padat? Kita coba di batu bata dan juga besi di sini kita naikkan ke pemanas. Lalu jangan lupa untuk termometernya untuk mengukur suhu. Nah, oke. Nah, ya. Nah, di sini mulai kita panaskan ya. Oke. Nah, apa yang dapat kalian amati? Nah, di sini terjadi pelonjakan suhu secara drastis pada batu bata. Sedangkan pada iron atau besi, di sini suhu lebih cenderung lambat untuk naik. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal itu terjadi karena molekul pada zat padat berupa besi ini memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada batu bata.
Nah, bisa kita lihat di sini energi di dalam sistem antara besi dan juga batu bata ini lebih rapat di besi itu sendiri. Nah, sama seperti pada reaksi-reaksi pemanasan sebelumnya pada zat cair, ketika terjadi pemanasan, maka sistem akan menerima kalor. Lalu ketika kalor di dalam sistem itu sudah mencapai jumlah yang maksimum atau sudah titik suhu tertinggi, maka sistem akan otomatis mengalami pelepasan energi atau melepaskan energi dari sistemnya untuk dikurangkan menuju ke lingkungan untuk dilepas ke udara. Nah, begitu pula sebaliknya ketika kita ingin mendinginkan, maka di sini bisa kita lihat bahwa energi itu turun ya dari sistem menuju ke lingkungan. Sehingga lingkungan di sini bertindak sebagai penerima energi maupun kalor, sedangkan si sistem akan cenderung untuk melepaskan kalor untuk mendinginkan zat tersebut agar kalor di dalam sistem itu bisa dihilangkan atau dilepaskan sehingga dapat kita lihat di sini suhu menjadi turun. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan mengenai praktikum sederhana virtual laboratorium pada materi termokimia pada submateri energi, bentuk, dan perubahannya. Saya sampaikan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.